Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Wah, dalam penggunaan teknologi informasi aja dan menggunakan internet kita perlu menggunakan etika loh sobat. Jadi, apa aja sih untuk etika penggunaan teknologi informasi komunikasi yang perlu kita pelajari sebelum kita menggunakan internet? Mari kita bahas semua itu satu persatu. Dan tapi sebelumnya, mari kita kenalkan dulu masing-masing anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Sofwa Tunida, yang kedua itu ada Diana Amelia, dan ketiga ada Kania Prasasti, yang keempat ada Angga Ardianti, dan terakhir ada Cindy Dwi Hardianti. Oke, sekian untuk perkenalannya. Selamat menyaksikan dan semoga dapat bermanfaat. Oke, kita langsung aja di slide yang pertama ada pembahasan secara umum. Teknologi internet telah berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya, dan pasar raya informasi maya yang paling besar di dunia. Contoh dari perpustakaan maya saat ini adalah e-book atau electronic book, yang mana e-book tersebut sudah disediakan di dalam internet yang dapat kita akses dengan mudah dan kita tidak perlu lagi susah-susah untuk membaca buku di perpustakaan. Yang kedua ada pasar raya informasi, contohnya seperti Google dan platform search engine lainnya yang memudahkan kita untuk mengakses informasi dengan lebih mudah. Dan juga saat ini internet bagaikan sebuah kamus yang lengkap melintas berbagai disiplin ilmu, kebutuhan, dan harapan serta mudah dicari dan bisa interaktif dan cepat dalam memberikan pelayanan. Saat ini internet dijadikan dasar pembangunan dunia informasi sedunia. Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang pada Januari 2023. Jumlah ini setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun itu, yang mana berisikan 49,7% perempuan dan 50,3% pria pada Januari 2023. Jumlah pengguna internet di tanah air naik 5,44% dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang. Pertumbuhan jumlah penduduk internet dalam sedekade terakhir paling tinggi yaitu ada pada tahun 2016 mencapai 50,16% dan pertumbuhan paling lambat yaitu ada pada Januari tahun 2022 yang hanya tumbuh 0,5%. Tapi, kalian tahu nggak sih sebenarnya berapa lama kita untuk rata orang Indonesia menggunakan telepon genggam? Itu secara riset yang telah dilakukan adalah orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit dalam sehari. Wah, lama juga berarti ya. Yang mana mayoritas dari pengguna internet itu sebanyak 98,3% di Indonesia menggunakan telepon genggam atau smartphone, yang merupakan salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet. WR Sosial melaporkan ada sekitar 63,51 juta penduduk di Indonesia di seluruh tanah air yang belum terkoneksi internet hingga awal tahun 2023. Adapun jumlah tersebut menjadi yang terbesar ke-8 secara global, yang mana posisi pertama itu ditempati oleh India dengan 730,2 juta penduduk belum terkoneksi internet. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia agar bisa menyamaratakan atau mempersebarkan luas internet ke daerah-daerah terpencil di Indonesia agar semua penduduk Indonesia dapat mengakses internet secara mudah dan juga mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dan bisa memajukan negara Indonesia dengan adanya perkembangan internet di tanah air. Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat, seperti contohnya pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Yang pertama ada pendidikan. TIK dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti e-learning, platform pembelajaran online, dan sumber daya digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Yang kedua, kesehatan. TIK digunakan dalam sistem informasi kesehatan dan monitoring pasien untuk meningkatkan layanan kesehatan dan aksesibilitas. Dan yang terakhir, perekonomian. Pemanfaatan TIK dalam bisnis
e-commerce, dan keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar. Yang kedua, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambahkan hasil karya orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Hak ini merupakan prinsip menghormati dan melindungi karya intelektual seseorang atau suatu entitas. Ini mencakup berbagai aspek, seperti hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Contoh penerapan dan penghormatan haki melibatkan, yang pertama, memastikan karya-karya seperti buku, musik, dan karya seni dilindungi, sehingga penciptanya memiliki kontrol untuk menggunakan dan mendistribusikan karyanya. Yang kedua, melindungi identitas bisnis melalui merek dagang. Memastikan bahwa produk atau layanan yang menggunakan merek tersebut terkait dengan reputasi yang dibangun oleh pemilik merek. 7. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang kedelapan, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan fasilitas nonverbal seperti messaging system, yaitu SMS, chatting, ataupun email, perlu diperhatikan beberapa etika seperti penulisan yang baik yang tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. Yang kesembilan, tidak membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain di media sosial. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau P3. Menerapkan hal ini sangat penting untuk melindungi kesejahteraan karyawan dan mencegah kecelakaan serta penyakit terkait pekerjaan. Contohnya meliputi, yang pertama, penilaian risiko, evaluasi potensi bahaya di tempat kerja, dan menentukan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Contohnya, melakukan inspeksi reguler untuk mengidentifikasi potensi bahaya fisik atau kimia. Yang kedua, menggunakan peralatan pelindung diri atau APD. Memastikan karyawan memiliki dan menggunakan APD sesuai dengan pekerjaan mereka, seperti helm, sepatu pelindung, ataupun masker debu. Yang ketiga, manajemen stres dan beban kerja. Menyusun jadwal kerja yang wajar dan memberikan dukungan psikologis untuk mengurangi stres di tempat kerja. Yang ketujuh, pelaporan kecelakaan dan insiden. Mendorong karyawan untuk melaporkan setiap kecelakaan atau insiden segera dan menyelidiki penyebabnya untuk mencegah terjadinya kembali. Jenis pelanggaran etika pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Di sini yang pertama ada hacker. Hacker yang mungkin sering banget kalian sebut dengan tindakan kriminal untuk membajak situs-situs web dari komputer jaringan atau perangkat yang lain berhubungan ke internet. Tunggu dulu, nggak semua hacker itu negatif kok, ada juga positifnya. Hacker adalah seseorang yang mahir dalam menggunakan komputer atau keterampilan tertentu untuk mengatasi masalah teknis yang berhubungan dengan komputer, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Di sini yang kedua ada denial of service attack. Denial of service attack adalah suatu usaha membuat sumber daya komputer yang tidak bisa lagi digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack itu mempunyai dua format umum. Yang pertama, memaksa komputer korban untuk mereset, atau korban tidak bisa menggunakan perangkat komputer seperti yang diharapkan lagi. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban pun tidak bisa menggunakan untuk berkomunikasi lagi. Yang ketiga, ada pirasi. Pirasi adalah sebuah pembajakan perangkat lunak atau software. Bentuk pembajakan perangkat lunak. Yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke dalam harddisk. Yang kedua, soft living, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Dan yang ketiga, penyewaan perangkat lunak ilegal. Yang keempat, ada fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Fraud ini biasa terjadi di kejahatan manipulasi informasi keuangan. Contohnya, adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit.
Pelanggaran teknologi informasi komunikasi selanjutnya adalah gambling. Apa sih gambling itu? Gambling adalah aktivitas bertaruh untuk mendapatkan keuntungan materi atau untung-untungan, atau bisa kita bilang perjudian. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber dan berskala global. Kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven, seperti Simon Island yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis online gaming antara lain online casino, online poker, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, pelanggaran selanjutnya ada di mobile gambling, yang itu hampir sama dengan sebelumnya, yaitu gambling. Akan tetapi perjudian ini menggunakan ponsel atau tablet. Jenis perjudian di Indonesia yaitu sdsd.com, yaitu jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Dampak negatif dari mobile gambling dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu produktivitas, dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Bagaimana sih cara mencegahnya? Yaitu dengan batasi waktu kalian dengan menggunakan ponsel, nonaktifkan notifikasi perjudian, dan fokus pada kegiatan yang lebih bermanfaat. Next, pelanggaran selanjutnya ada di pornografi dan pedofilia. Pasti kalian gak asing kan dengan kata tersebut? Ya benar, pornografi ialah jenis kejahatan yang menampilkan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Terus apa sih pedofilia? Yaitu penyimpangan seksual yang lebih condong mengarah ke anak-anak. Pornografi dan pedofilia tentu mempunyai dampak negatif, yaitu dapat merusak moral pikiran, mendorong perilaku yang tidak sehat, dan juga merugikan anak-anak, dan meninggalkan trauma yang berkepanjangan. Pelanggaran terakhir selanjutnya adalah data forgery. Kalian belum tahu ya, apa sih data forgery itu? Jadi, kegiatan data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen yang tersimpan melalui internet, lalu membuat data tersebut seolah-olah terjadi salah ketik agar pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari kesalahan dokumen tersebut. Bahaya sekali, bukan? Materi pembahasan selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Misalnya smartphone. Nah, dari smartphone ini teknologi memberikan banyak manfaat yang luar biasa. Namun, penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat memiliki dampak negatif di kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi harus bisa dengan bijak dan bertanggung jawab. Apa aja sih dampak negatif yang harus kita perhatikan dalam berkembangnya teknologi saat ini? Yang pertama, mudahnya tersebar berita-berita hoax. Dari berita hoax tersebut bisa merusak nama baik seseorang. Yang kedua, sebarnya konten-konten negatif yang dapat diakses dengan mudah dan dapat merusak generasi bangsa. Yang ketiga, munculnya aktivitas ilegal seperti cybercrime yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada pula dampak positif yang kita bisa rasakan adanya teknologi canggih saat ini, yaitu yang pertama, mudahnya mengakses informasi ataupun membagikan informasi secara cepat. Yang kedua, dapat dengan mudah berkomunikasi. Nah, dengan adanya teknologi ini, kita tanpa perlu mengkhawatirkan seberapa jauh jarak kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan seperti pelajar. Pelajar dengan mudah untuk mengakses informasi yang membuat wawasan mereka menjadi luas. Selanjutnya ada beberapa poin cara untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Yang pertama, memahami kelebihan dan kelemahan teknologi. Dengan kita memahaminya, kita dapat maksimalkan manfaat positif dan menghindari dampak negatifnya. Yang kedua, menjaga privasi dan keamanan dengan cara gunakan kata sandi yang kuat pada sosmed kalian, dan jangan berbagi informasi pribadi dengan orang yang tidak Anda kenal. Ketiga, mengatur waktu dan batasan pengguna. Keempat, menghindari konten negatif dan tidak sehat. Maka dari itu pilihlah konten yang bermanfaat, edukatif, dan inspiratif. Yang kelima, menggunakan teknologi untuk peningkatan diri. Maksudnya di sini yaitu untuk meningkatkan keterampilan kita, mengembangkan pengetahuan, atau meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Internet sehat. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Manfaatnya bisa kita dapat hanya bermodalkan kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Hal apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mendukung akses internet sehat? Yaitu, pertama, berikan sosialisasi kepada anak sejak dini. Yang kedua, ketika mengakses internet, orang tua juga harus ikut dalam pengawasan. Yang ketiga, hindari situs atau forum yang berbahasa kayak menjurus ke aktivitas kejahatan internet. Yang keempat, saat menggunakan internet, baiknya tidak menggunakannya terlalu lama.